Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Setiania ya. Ini saya buat videonya, akhirnya saya putuskan untuk rekaman saja, takutnya nanti ada pembatasan sosial berskala besar. Jadinya awalnya saya mau Zoom meeting gitu ya, ternyata Zoom meeting langsung gitu ya, ternyata ini saya putuskan akhirnya merekam lagi ya, sama menggunakan metode Zoom, cuma siaran tunda, bukan siaran langsung ya. Oke. Pada materi hari ini saya akan masuk dengan aspek sosial budaya yang berhubungan dengan penyakit. Ya. Aspek sosial budaya yang berhubungan dengan penyakit. Ya, oke. Ini saya materinya agak bingung juga ya, karena banyak materi yang sudah disampaikan sebenarnya berkaitan dengan aspek sosial budaya dalam penyakit ini, tapi karena RPP-nya bilangnya seperti itu ya, nanti coba kita breakdown lagi ya, seperti apa. Nah, dari materi-materi saya sebelumnya kan sebenarnya sudah membahas tentang konsep budaya dalam penyakit, sehat sakit dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini saya akan membahas tentang apa itu sosial budaya dan bagaimana mempengaruhi tentang penyakitnya gitu ya. Aspek sosial budaya, kita singgung dulu mengenai apa itu aspek sosial budaya sebenarnya ya. Jadi sosial budaya itu meliputi sosiologi, antropologi, dan psikologi. Mungkin ini ketiganya sudah dibahas di materi-materi sebelumnya ya. Ada ilmu sosial lain yaitu ekonomi, komunikasi massa dan hukum hal lain. Ini kan menyangkut tentang yang akan kita pelajari tentang aspek sosial budaya yang berkaitan dengan penyakit. Misalnya sosiologi, kita harus mengenal tipologi masyarakat, kemudian apa yang mendasari dari cara berpikir mereka, latar belakang budaya mereka, kemudian hal-hal yang mempengaruhi cara berpikir, mengambil keputusan dalam bidang kesehatan, ini antropologi. Nah, psikologi ini berhubungan dengan konsep sehat sakit yang dia terima. Misalnya, apakah secara sehat menurut masyarakat itu sehat berdasarkan psikologinya juga atau secara mentalnya juga. Jadi itu. Kemudian setelah tadi kita belajar tentang sosial budaya, kita sekarang belajar tentang masyarakat. Nah, ini ada beberapa tokoh nih, ada G.L. Jilin dan J.B. Jilin gitu ya, yaitu kelompok manusia yang besar yang punya kebiasaan, sikap, tradisi, dan persatuan yang sama. Nih, menurut Kuncharaningrat 96, unsur masyarakat itu ada kesatuan sosial dan pranata sosial. Jadi masyarakat itu terdiri dari unsur kesatuan sosial, di mana mereka adalah sekelompok individu yang berkumpul dalam suatu tempat, kemudian membentuk sebuah keluarga, dan keluarga tersebut saling berinteraksi dalam tatanan tempat tinggal mereka, sehingga terbentuklah suatu kesatuan sosial yang intinya mereka itu saling bersimbiosis, saling ketergantungan, dan terciptalah sebuah aturan dalam masyarakat tersebut. Nah, kalau pranata sosial itu adalah tatanan yang berlaku dalam lingkungan sosial kemasyarakatan mereka. Ada hukum tertulis, ada norma, ada hukum yang tidak tertulis yang berkaitan dengan cara berperilaku atau bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat tersebut. Itu adalah pranata sosial. Nah, ini menurut Kuncharaningrat tahun 1996. Nah, sedangkan kebudayaan sendiri ini berasal dari kata budaya. Ya, ini jamaknya dari budi, ini bahasa Sanskerta ya. Jadi budi itu tingkah laku yang luhur gitu. Jadi jamaknya adalah budaya. Kebudayaan adalah keseluruhan kekuatan dan hasil kelakuan manusia yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatkan dengan belajar, dan semuanya ini tersusun dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini adalah budaya. Ini siapa sih Kuncharaningrat sebenarnya ya? Jadi Kuncharaningrat ini adalah seorang pakar yang memang banyak menggali
tentang budaya. Nah, jadi seluruh kekuatan ini dan hasil kelakuan manusia ini sifatnya teratur dan ini merupakan proses belajar, proses dari pengalaman hidup sebelumnya, dan semuanya itu tersusun dalam kehidupan masyarakat. Jadi kalau kita melihat pasti akar budayanya apa, pasti seperti itu kan ya. Kalau kita bicara tentang sebuah asal usul budaya, apa yang melatar belakangi sebuah budaya itu dianut oleh sekelompok masyarakat di lingkungan tertentu. Ini kenapa hal itu bisa diterapkan dan cocok bagi mereka. Ini adalah akar budaya. Leluhurnya, kemudian cara pandang serta inilah garis silsilah dulu itu yang membawa kebudayaan itu atau tata kekuatan kelakuan tersebut itu siapa. Ini yang akan mencirikan sebuah budaya dalam sebuah masyarakat. Nah, unsur-unsur universal kebudayaan ini terdiri dari beberapa macam unsur. Dari unsur budaya yang pasti bisa diperoleh di semua kebudayaan di dunia. Ini pasti jadi ada beberapa unsur tertentu. Contoh unsur religi. Misalnya di budaya Jawa, ya karena saya orang Jawa ya, atau budaya Anda, budaya Kalimantan, budaya Lampung dan lain sebagainya. Pasti erat kaitannya dengan penyebaran agama dalam sebuah lingkungan, sebuah tempat. Nah, unsur religi itu. Kemudian misalnya penyebaran Wali Songo di daerah Jawa, ya sebenarnya kan di Demak, di Kudus, di dan lain sebagainya. Bagaimana seorang Wali Songo itu bisa menyebarkan agamanya dengan akulturasi budaya, dengan melibatkan unsur budaya tertentu dalam masyarakat tersebut supaya bisa diterima. Mereka masuk melalui tata kelakuan yang ada di situ. Membuat ritual-ritual tertentu sehingga mungkin agama yang dibawa tadi bisa tersampaikan. Makanya ada, kalau di Jogja kan ada sekaten, itu yang berasal dari sahadatain sebenarnya ya, atau ada apa makna dari sebuah gunungan dan lain sebagainya. Itu kalau ditinjau secara budaya itu sebenarnya ada makna di sebalik sebuah simbol itu tadi. Nah, kemudian unsur yang lain adalah sistem dan organisasi kemasyarakatan. Sistem dan organisasi kemasyarakatan. Ini salah satu unsur yang bisa membentuk budaya. Jadi di daerah tertentu misalnya ada tetua, ada bajaji itu kayak dukun gitu ya. Kemudian ada pemangku adat, ada dan lain sebagainya mungkin. Nah, itu organisasi kemasyarakatan yang sudah tercipta sebelum organisasi kemasyarakatan modern itu tercipta. Jadi sebelum ada RT, RW, lurah, kades dan lain sebagainya, sebenarnya orang yang paling dihormati dan mengambil keputusan dalam sebuah tatanan masyarakat tersebut lah orang yang paling disegani tadi, orang yang paling mempunyai peranan penting dalam lingkungan tersebut. Kemudian unsur yang ketiga adalah sistem pengetahuan. Bagaimana sebuah lingkungan itu memandang pengetahuan sendiri sebagai proses dalam kehidupannya. Misalnya ada kan sebuah lingkungan yang memang di situ terkenal dengan pengetahuannya yang maju, orangnya sistemnya terbuka dengan ilmu baru, perkembangan baru. Tapi ada yang misalnya sebenarnya dia di daerah ibu kota tapi sangat tertutup, misalnya suku anak dalam, kemudian suku Baduy yang ada di Banten, kemudian suku anak dalam yang ada di mana itu? Pedalaman mana itu? Kalimantan atau Sumatera? Nah, itu kan sebenarnya karena keterbukaan atau mereka tertutup terhadap ilmu baru tadi, perkembangan baru, sehingga akhirnya sistem pengetahuannya berjalan tidak beriringan. Kemudian bahasa. Nah, unsur bahasa ini erat kaitannya dengan perkembangan budaya dalam suatu tempat. Di mana di Indonesia sendiri kan kita bisa tahu, ada yang tahu ada berapa budaya yang ada berapa bahasa yang ada di Indonesia. Kayaknya ada ratusan bahkan ribuan gitu ya. Bahkan bahasa Jawa aja. Jawa itu kan dari mana itu Pak, sampai Banten sampai dengan Banyuwangi gitu ya. Nah, itu tuh tidak hanya ada 3 bahasa
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi Jawa Tengah saja itu masing-masing itu kan mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Ada yang Panginyongan, ada yang Bandek, ada yang gitulah ya, ada yang semi gitu ya, semi Bandek. Kemudian ada yang halus, kromo inggil dan lain sebagainya. Jawa Timur aja sama-sama Jawa Timur, tapi ada yang bahasanya itu ada yang kasar, muku, ada yang masih menggunakan kromo dan lain sebagainya. Ada yang bahasa Madura, ada yang macam-macam lah. Bisa sampai ribuan bahkan. Nah, ini unsur bahasa inilah yang membuat kekayaan budaya dalam suatu tempat ini bagus untuk diteliti, bahkan diketahui perkembangannya seperti apa. Ya. Nah, unsur yang kelima adalah kesenian. Kesenian dalam suatu budaya ini tidak terlepas dari campur tangan kesenian. Jadi adanya pertunjukan cikal bakal adanya misalnya wayang kulit, kemudian ini kan sebenarnya kan cara sebuah, ini merupakan sistem. Jadi kadang kesenian itu dibuat bertujuan untuk mengumpulkan massa supaya massa itu tertarik, sehingga apa yang ingin disampaikan oleh si pembuat kepentingan, misalnya dulu, kalau zaman dulu ya raja yang ingin menarik upeti rakyatnya misalnya, atau membuat pranata budaya tadi itu bisa masuk langsung ke dalam masyarakat tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit atau panjang. Biasanya ya melalui pertunjukan tadi, karena disitulah tempat yang paling efektif di mana masyarakat itu berkumpul dan saling berinteraksi tanpa mereka sadari bahwa di situ sudah mulai masuk apa yang ingin disampaikan melalui sebuah kesenian. Kemudian mata pencarian dan teknologi serta peralatan. Ini adalah semua unsur yang membentuk sebuah kebudayaan. Kemudian yang ada 3 wujud kebudayaan. Ini masih menurut Kunchoro-Ningrat ya. Ada tata kelakuan, ada kompleks aktivitas kelakuan yang berpola dari manusia dalam masyarakat, dan ada benda hasil karya manusia. Nah, ini adalah wujud kebudayaan tersebut. Nah, mengapa petugas kesehatan perlu mempelajari sosiobudaya? Ini kan pentingnya ini. Saya petugas kesehatan, ngapain perlu mempelajari yang namanya sosiobudaya? Apa hubungannya? Gitu kan pertanyaannya seperti itu. Nah, mari kita jawab bersama-sama. Sebenarnya kita itu sebagai petugas kesehatan itu kan tidak hanya melayani. Jadi kita ada unsur. Jadi kan perawat itu ada beberapa peran ya. Peran sebagai pendidik, peran sebagai peneliti, peran sebagai pelayan kesehatan, pelayan kesehatan gitu ya. Nah, sebagai pendidik, sebagai health promotor ya. Nah, ini sebenarnya suatu peran yang menuntut kita harus mengetahui banyak perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi kita harus tahu latar belakang kebudayaan seseorang atau latar belakang cara orang bersikap berdasarkan budaya yang dianut untuk bisa menentukan derajat kesehatannya ataupun melakukan pendekatan yang berkaitan dengan keputusan kesehatan yang akan kita terapkan padanya. Misalnya kita mau ini aplikasinya langsungnya. Jadi misalnya kita mau penkes ke saya pernah nih kerja dulu di Jember gitu ya, dimana pada saat datang tuh saya nggak ngerti sama sekali bahasa Madura itu seperti apa gitu ya. Taunya ya cuma dek remah gitu ya, terus kemudian setong buat tilu gitu. Udah, kalau lapar ya pasti, kalau di sini suren gitu ya, kalau di sana tuh kencot gitu ya, kalau di sana tuh apa, saya sampai lupa. Nah, itu kalau cuma terbatas pada kata-kata tertentu, kita mau melakukan penkes harus butuh translator, harus butuh pendamping yang paling mau tahu, karena tidak efektif. Kalau mungkin kita di daerah sini yang bahasa kesehariannya mungkin campur-campur antara bahasa Indonesia dengan bahasa Panginyongan gitu ya, itu masih mudah kita menggunakan bahasa Indonesia, ya jalan aja paham. Tapi saya pernah tuh ngalami di mana orang
Jember yang berasal dari Madura, suku Madura itu sama sekali nggak bisa bahasa Indonesia. Dan kita juga nggak bisa bahasa Madura. Nah kan, berarti kita harus merekrut seorang translator untuk bisa menerangkan maksud dari apa yang ingin kita sampaikan. Nah, kan double-double. Seiring dengan berlalunya waktu, saya pun mulai mempelajari bahasa Madura secara sederhana ya. Kemudian ya akhirnya kalau penkes ya campur-campur juga sih, nggak bisa bahasa keseharian mereka juga, masih butuh translator yang kira-kira kalau kosakatanya itu udah terlalu rumit gitu ya. Nah itu contoh kenapa seorang perawat itu harus mempelajari sosiobudaya. Belum lagi misalnya kita mau membuat sebuah keputusan berkaitan dengan derajat kesehatan seorang. Ketika pasien mau lakukan operasi, kadang pasien tersebut harus meminta petunjuk dari pemuka agama atau pemuka adat setempat gitu ya. Jadi boleh nggak ini dioperasi, bertentangan dengan adat atau agama tidak. Nah hal seperti itu yang kita harus melibatkan tokoh masyarakat tersebut atau paling nggak keluarganya. Nah inilah perawat perlu mempelajari yang namanya sosiobudaya. Nah, konsep mempelajari kebudayaan itu dalam suatu masyarakat ini bertujuan untuk satu, menghindari sikap etnosentris, yaitu sikap yang memberi penilaian tertentu pada suatu kebudayaan. Kita menganggap budaya lain itu tidak selevel dengan perkembangan teknologi sekarang. Misalnya kita meng-underestimate-kan terhadap sebuah budaya lain, budaya tertentu. Nah ini perlu namanya sikap etnosentris. Ini perlu dihindari supaya kita juga bisa diterima dalam, maksudnya kita itu adalah peran kita sebagai seorang perawat ya, bukan kitanya, tetapi peran kita sebagai seorang perawat itu supaya bisa diterima dalam sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang ingin kita tuju. Sehingga perlu dihindari itu yang namanya sikap etnosentris. Nah, yang kedua adalah masyarakat yang hidup dalam kebudayaannya sendiri. Biasanya tidak menyadari memiliki kebudayaan kecuali jika mereka masuk masyarakat lain. Nah, ini sering nih, ini ada anak muda zaman sekarang nih tidak sadar bahwa sebenarnya dari kita itu punya latar belakang budaya yang berbeda-beda, dan itu baru kerasa setelah kita keluar dari lingkungan kita. Misalnya Anda nanti setelah lulus mau ditempatkan di bukan di Pulau Jawa, di Bali misalnya. Nah, Anda masuk dalam budaya Bali. Nah, bisa menerima atau bisa beradaptasi tidaknya itu bergantung Anda. Baru menyadari bahwa ini tuh tidak sama dengan budaya kita pada sebelumnya gitu ya. Budaya ini bertentangan dengan budaya kita. Nanti baru kerasa nih bahwa kita mempunyai budaya yang kita bawa. Nah, apakah mau diakulturasikan atau seperti apa ya, kembali ke masing-masing orangnya. Viabilitas dalam perubahan budaya, yang satu lebih sukar berubah daripada yang lain. Nah, ini ada orang itu yang sudah tinggal di tempat lain yang berbeda pulau gitu ya, tapi masih memegang teguh unsur budaya yang dia percayai bagus gitu ya. Tapi ada juga yang sudah melebur gitu ya. Secara bahasa mungkin dia masih menggunakan bahasa asalnya gitu ya, tidak mau belajar bahasa yang dituju gitu. Atau ada orang yang sudah malah campur-campur, bahasa yang lama sudah ditinggalkan tapi bahasa yang baru juga setengah-setengah ini. Atau malah justru melebur sekalian. Ada beberapa tipe orang seperti itu. Makanya perubahan kebudayaan itu bisa sangat viable atau bahkan sangat tidak viable. Kemudian yang keempat adalah unsur kebudayaan yang saling kait-mengkait, saling berkaitan. Budaya satu dengan budaya yang lainnya itu saling berkaitan. Nah, ini contohnya seperti apa? Nanti silahkan Anda bisa memberikan komentar di kolom komentar tentang unsur kebudayaan saling terkait-mengkait. Aspek sosial budaya mempengaruhi perilaku kesehatan atau status kesehatan. Ini aspek tadi, yaitu orang yang masih muda ini lebih cenderung
tergantung eranya juga sih. Apa ya, lebih mudah menerima budaya lain gitu ya. Jenis kelamin perempuan ini lebih mudah daripada laki-laki misalnya. Pekerjaan yang dia dituntut untuk bekerja dalam sebuah tatanan yang lebih terbuka, seorang guru, dosen, public figure dan lain sebagainya, humas, relationship, PR gitu. Di bank itu mungkin lebih atau tenaga kesehatan pada umumnya gitu ya, itu lebih pekerjaannya itu menuntut dia untuk bisa bersosialisasi dengan semua budaya. Itu kemudian sosial ekonominya, status pengetahuan dan sosial ekonominya ini berimbang dengan penerimaan budaya dan perilaku kesehatannya. Nah, beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perilaku kesehatan yang menurut Ray Elling, J.M. Foster, ini berkaitan dengan self-concept, image kelompok, dan identifikasi individu pada kelompok sosialnya. Konsep dirinya seperti apa? Oh, saya fine-fine saja dengan budaya lama. Saya nggak cocok dengan budaya yang saya datangi misalnya. Atau saya ini bisa kombinasikan nih. Dan lain sebagainya, bergantung pada konsep dirinya. Saya udah nyaman nih dengan konsep budaya baru yang saya adopt misalnya. Atau saya enggak, saya mempertahankan budaya lama saja karena itu menurut saya lebih baik, yaitu konsep diri. Kemudian image kelompok yang ada dalam seni. Kalau saya memegang budaya lama, saya tidak akan diterima dalam kelompok saya misalnya, kelompok baru yang dia kunjungi. Nah, dia datang. Ini bisa membuat image kelompok itu berbenturan dengan budaya yang dia pegang. Kemudian identifikasi individu pada kelompok sosialnya. Cara mengidentifikasi seseorang pada kelompok sosialnya. Kayaknya kalau saya masih memegang budaya lama itu saya nggak akan diterima dalam lingkungan sosial saya misalnya, karena dianggap kolot, karena dianggap tidak terbuka dan lain sebagainya misalnya. Ini beberapa slide tumpang tindih ya, jadi mohon dimaklumi ini. Yang selanjutnya adalah perubahan sosial budaya ini dibedakan menjadi perubahan yang cepat dan lambat, pengaruhnya yang besar dan kecil, serta perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Ini berhubungan dengan status kesehatan. Kalau kita ingin merubah budaya seorang itu harus masuk dari dasarnya dulu. Kalau kita menginginkan perubahan yang cepat, tapi kalau kita berevolusi itu bisa lambat. Tapi kalau berevolusi tentunya bukan ke arah ranah yang menginginkan sebuah keputusan yang harus diputuskan dalam waktu dekat gitu ya, dalam waktu cepat gitu ya. Nah, kalau pengaruhnya besar atau kecil, ini berimpact pada bagaimana seseorang itu melanjutkan proses kehidupannya berkaitan dengan budaya tersebut. Kemudian perubahan itu direncanakan atau tidak. Misalnya seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang berbeda budaya. Ini kan anak-anaknya ke depannya ini mau seperti apa? Ini apakah yang dua-duanya akulturasi atau menganut budaya si suami atau si istri, ini harus ditentukan. Nah, ini direncanakan. Kalau yang tidak direncanakan misalnya apa ya? Terdampar dalam sebuah pulau gitu. Ya nggak mungkin ya. Kecuali Anda misalnya dalam kondisi pandemi COVID seperti ini misalnya, itu kalau di Jakarta kan ada rekrutmen besar-besaran tuh ya, yang untuk Wisma Atlet gitu ya. Nah, Anda petugas kesehatan yang direkrut di sana itu kan ya memang harus menyesuaikan dengan budaya Jakarta gitu ya. Saya punya mahasiswa tuh yang dari Kalimantan gitu ya, suku Dayak gitu ya, yang dia rela tuh menjadi volunteer, menjadi relawan untuk COVID di Wisma Atlet itu. Ya dia nggak ini perubahan yang tidak direncanakan karena memang kondisi pandemi kan nggak bisa diramalkan sebelumnya gitu ya. Jadi dia berubah tuh bagaimana pendekatannya terhadap orang lain, tidak bisa cara bicaranya, tutur katanya, karena kan yang ada di Wisma Atlet mungkin ya berbeda-beda juga latar belakang budayanya, karena kan namanya di Jakarta ya pendatang juga banyak di sana gitu ya. Jadi nggak mungkin semuanya budayanya Betawi saja seperti itu. Kemudian inovasi itu membutuhkan syarat. Jadi
perubahan yang diharapkan dalam unsur budaya yang berkaitan dengan perubahan kesehatan serta teknologi terbaru dalam hal inovasi perkembangan teknologi ini membutuhkan beberapa syarat. Syaratnya yang pertama, masyarakat merasakan kebutuhan perubahan. Jadi masyarakatnya dulu nih disadarkan, perlu nggak untuk merubah budaya tersebut. Atau yang kedua adalah perubahan harus difahami. Ini kita harus berubah menuju yang lebih baik nih. Makanya kan kalau kemarin besok ya, yang di transkultural nursing itu kan bagaimana peran perawat itu dalam memelihara pasien dari latar belakang budaya yang berbeda. Ada yang di budaya tersebut ada yang diakomodir, ada yang ditentang karena tidak sejalan dengan perilaku kesehatan, bahkan ada yang diakomodir. Nah itu transkultural nursing. Perubahan ini dapat diajarkan, perubahan memberikan keuntungan di masa yang akan datang, dan perubahan ini tidak merubah prestis pribadi atau kelompok. Itu seperti itu. Nah, masih ada beberapa slide, saya izin bentar. Terima kasih masih stay tune. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana budaya tersebut bisa diaplikasikan untuk membantu individu supaya mau berubah perilakunya. Nah, yang pertama adalah mengidentifikasi individu masyarakat yang menjadi sasaran perubahan. Jadi kan kita misalnya melakukan MMD, musyawarah masyarakat desa. Kalian lagi komunitas, lagi praktek komunitas, ada musyawarah masyarakat desa, bahwa kalian tuh menemukan data di situ derajat kesehatannya rendah karena misalnya banyak yang membuang kotoran sembarangan, membuang sampah tidak di tempatnya, kemudian BAB tidak dijamah dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu menjadi masalah yang cukup serius yang perlu dihadirkan, perlu disampaikan kepada masyarakat supaya mereka mau berubah dari perilaku lama menjadi ke perilaku baru. Nah ini perlu diidentifikasi dulu. Masyarakat itu sudah tersadarkan budayanya memang seperti itu, misalnya budaya buang air besar di sungai seperti itu budaya loh, jangan salah. Walaupun ada yang punya WC gitu ya, WC atau ada kalian sediakan WC umum, kalau budayanya memang katanya kalau nggak nyemplung di air itu nggak bisa keluar misalnya, itu kan budaya, itu nggak bisa keluar gitu ya, itu harus dirubah mindsetnya dulu bahwa kalau buang air besar di sungai itu nanti akan mencemari lingkungan misalnya, oh malah jadi pupuk, menjadi pakan ikan gitu ya, nggak juga kayak gitu konsepnya, harus diterangkan gitu ya, bahwa masih ada di bantaran hulu atau bantaran hilir itu yang mengambil air minum dari sungai misalnya, itu kan mencemari namanya ya. Nah ini walaupun sudah disediakan WC umum, kalau perilaku masyarakatnya masih menganut budaya yang seperti itu akan susah. Alhasil WC umumnya tetap tidak berfungsi, sementara budaya lama masih terus dipertahankan. Nah ini, bahkan saya pernah nih punya KKN waktu itu tuh bukan lagi WC berjajar WC kali, yaitu WC cemplung. Saya bingung tuh, pernah malam-malam sedang ada musyawarah masyarakat desa gitu di suatu tempat gitu ya, saya ingin ikut ke belakang gitu ya, yang ditunjuk itu adalah sebuah kotakan kecil di kebun gitu. Waduh, saya bingung, ini gimana caranya gitu ya, antara itu adalah kebutuhan buang hajat gitu ya, sama geli sendiri gitu ya, belum lagi gelap lingkungannya gitu ya. Nah kayak gitu hal yang seperti itu, menyadarkan masyarakat itu yang punya Pak RW-nya loh, jangan salah, bahkan kadesnya punya yang namanya WC cemplung kayak gitu. WC cemplung itu apa? Ya udah kalau udah penuh ditimbun, nah kan pindah lagi bikin yang baru, atau ya udah di situ langsung ke pembuangan septic tank, cemplung ya cemplung gitu. Nah itu kan bahaya itu, karena kalau habis BAB langsung ditimbun, kalau nunggu penuh dulu kan bisa mencemari lingkungannya, jadi pupuk gitu ya, nggak juga, malah nanti kalau hinggapi lalat malah pemakanan bahaya, angka kejadian tifoid dan
diare tinggi karena pencemaran air juga sebenarnya. Pak, masih ingat kan bahwa jarak antara septic tank dengan sumber air itu minimal 10 meter. Nah itu ya, nggak ada 10 meter ya, apalagi nggak dalam. Kemudian mengetahui motif yang mendorong perubahan. Apakah itu motif ekonomi, motif agama, persahabatan, atau prestis. Ini harus dikaji juga nih, untuk membantu individu berubah. Kalau motifnya adalah, nggak punya dana nih untuk bisa membuat WC umum atau WC yang portable, WC yang bagus gitu ya, sesuai standar jongkok lah minimal. Nah itu berarti harus disadarkan, kemudian dibantu secara ekonomi. Nanti kalau Anda akan berkelas ketika sudah seperti itu, tidak kotor lagi dan lain sebagainya. Atau religi, singgung tuh masalah kebersihan di situ, bahwa kan harus menggunakan air, harus dikuyur, tidak menimbulkan bau. Nah, masuk tuh dalam religi. Di dalam Islam kan Allah itu mencintai kebersihan, bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman dan lain sebagainya. Nah itu masuk. Atau prestisnya, ini akan semakin prestis nih kalau Anda punya WC yang layak misalnya, tidak hanya dari blanket TP gitu ya. Kemudian mengetahui faktor-faktor lain, misalnya kekuatan sosial, nilai kebutuhan, waktu yang tepat, golongan yang mudah menerima ide baru, dan golongan yang berkuasa. That's the point. Jadi mengetahui golongan yang mudah menerima ide baru atau golongan yang berkuasa. Ini penting nih, perubahan perilaku kesehatan. Kita dekati dulu pemangku masyarakat yang ada di situ. Entah itu orang yang paling dituakan, orang yang paling didengarkan, orang yang bisa menimbulkan perubahan di situ, mempengaruhi orang lain, dekati itu dulu. Kendati dia hanya seorang ibu-ibu rumah tangga yang tapi suka sering ke warung dan dia suka banyak cerita di warung. Anda bisa pakai itu sebagai promosi gratis misalnya. Cerita seperti itu. Nanti dia akan cerita pada semua orang tentang konsep yang baru tersebut. Nah, itu namanya orang yang bisa dilibatkan. Entah itu karena kekuasaannya, entah itu karena dia bisa menerima ide baru, atau hal yang lain, kekuatan sosial dan nilai kebutuhannya. Ini yang bisa saya berikan terkait dengan kondisi dasar individu agar mau berubah. Menurut J.M. Foster, tadi kan ada individu itu harus menyadari dulu bahwa kebutuhan untuk berubah itu harus dari dalam. Dia sendiri harus disadarkan dulu. Nggak bisa dari faktor eksternal Anda keluar-keluar, tapi dirinya sendiri tidak mau berubah, ya susah. Kemudian harus mendapatkan informasi bagaimana kebutuhan ini dipenuhi. Nah, kan ujung-ujungnya tetap informasi. Bagaimana informasi itu disampaikan dan tidak terkesan menggurui. Nah, itu yang susah. Kadang kan kita masuk itu sudah dengan gaya sok jago, sok perlente, sok prestis gitu ya. Enggak, kalau kita mau masuk ke dalam sesuatu yang ingin kita rubah ya bertindak dan berperilakulah bahwa diri kalian tidak lebih tinggi daripada yang mau diajak kerjasama, yang mau dirubah. Nanti daripada konfrontir gitu ya, tidak diterima atau malah bersih tegang gitu ya, karena merasa ini orang asing apa, bawa-bawa ilmu baru, bawa-bawa budaya baru, belum tentu cocok dan lain sebagainya. Misalnya mengetahui bentuk pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan biayanya dijelaskan, tidak mendapatkan sanksi negatif. Nah ini yang terpenting, tidak mendapatkan sanksi negatif ya. Itu hal-hal yang berkaitan dengan sosial budaya yang bisa mempengaruhi kesehatan yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat. Memang saya cara ngomongnya terlalu cepat kadang ya. Jadi kalau Anda merasa bahwa apa yang saya sampaikan ini susah diterima atau tidak mudah dicerna, silahkan bisa di-rewind ya. Putaran video ini bisa diputar lagi untuk bisa memahamkan ke diri Anda sendiri. Itu saran saya sih. Kalau tidak bisa juga ya di-download dulu, nanti dilakukan berulang-ulangan bisa, atau Anda baca sendiri teori yang sudah saya upload di Scalza. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Kita jumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.